Selamat siang, Pak David dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Kami mengambil PT HM Sampurna Tbk sebagai objek penelitian kami. Next. Kami beranggotakan ada Daniel Guardi, Ivan Kennedy, Ben Barekwar, saya sendiri, Aulia Afla, dan William Kwok. Next. Jadi, untuk latar belakangnya, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ini merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berdiri pada 1913 di Surabaya. Sejak 2005, Sampurna ini menjadi bagian dari Philips Morris International. Perusahaan ini memproduksi merek terkenal seperti Jisamsu, Sampurna Milk, Marlboro, dengan jaringan pabrik di Jawa Timur dan Jawa Barat. Next. Untuk posisi bisnisnya, PT HM Sanjaya ini termasuk perusahaan rokok terbesar di Indonesia, fokus di segmen premium dan milk. Didukung oleh Philip Morris International dalam hal kekuatan finansial, teknologi, dan jaringan global. Dan Sampurna ini menghadapi persaingan ketat dari gudang garam, jarum, bentol, dan Nojorono. Next. Ini adalah standards information base-nya, di mana ini adalah katalog teknologi yang wajib dipatuhi oleh pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem IT di PT HM Sampurna. Di mana tujuannya itu adalah mengkonsentrasi arsitektur, efisiensi biaya, dukungan bisnis, dan kepatuhan regulasi. Next. Dan ini adalah tabel dari standards information base-nya, di mana kategorinya ini ada front-end mobile, back-end service, integrasi dan API, database, data lakehouse, security, infra dan DevOps, dan juga enterprise apps. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ACM, di mana ACM itu terdiri dari 5 level. Yaitu pertama ada level satu yaitu initial. Artinya itu adalah tidak ada proses arsitektur yang formal terhadap keputusan TI dan bersifat reaktif. Lalu bagaimana sih level satu ini kondisinya di PTM Sampurna Tbk? Itu adalah sudah terlewati di mana HM Sampurna Tbk ini sudah memiliki tata kelola dan standar arsitektur formal melalui Komite Arsitektur dan SIB. Lalu kita masuk ke level 2 yaitu repeatable but intuitive, di mana deskripsinya itu adalah aktivitas arsitektur dilakukan secara berulang tetapi belum terdokumentasi penuh. Lalu di PT Hans Sampurna itu gimana sih? Proses arsitektur di HMSP sudah terdokumentasi dan terintegrasi dalam kebijakan EA Global PMI. Lalu lanjut, kita masuk ke level 3 yaitu define process, di mana level 3 ini adalah proses arsitektur terdokumentasi, distandarisasi, dan diterapkan konsisten di seluruh organisasi. Kalau di HM Sempurna gimana? Jadi, eh, HM Sempurna memiliki SIB format, standar coding, prosedur integrasi API, dan kebijakan keamanan yang diikuti seluruh unit bisnis. Lalu kita masuk ke level 4 yaitu manage and measurable, di mana arsitektur dikelola dan diukur menggunakan KPI dan audit berkala. Lalu eh, kondisi di AMSP itu mereka sudah mengukur kepatuhan terhadap SIB melalui audit arsitektur 2 kali per tahun dan monitoring performa sistem menggunakan Grafana dan Prometheus. Dan yang terakhir itu level 5 optimize, di mana arsitektur dioptimalkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan inovasi teknologi. Kalau di HMSP itu dia sudah eh, melakukan level 5 ini dengan dukungan Philip Morris International. HMSP terus mengoptimalisasikan sistem dengan cloud adoption seperti dengan AWS dan Azure,
Lalu juga data analitik di mana menggunakan data break dan Redshift, dan automation menggunakan CI atau CD dan GitLab. Next. Nah, di eh, PTM Sampurna TBK ini juga menggunakan beberapa hardware, di antaranya itu ada data center on-premise, cloud infrastruktur, factory edge device, end user device, dan layanan SEO dan SEM. Next. Oke, selain hardware, PT Sampurna ini juga menggunakan software. Di antaranya ada ERP SAP S/4HANA untuk mengelola inventory, lalu juga HRIS SAP SuccessFactors juga untuk mengelola inventory juga, data lakehouse untuk menyimpan data-data yang mereka miliki, dan juga mereka menggunakan software CRM. Boleh next? Oke, di sini saya akan mau menjelaskan tentang bisnis model Canva dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, yaitu di mana kita masuk ke key partner dulu. Key partner ini adalah orang-orang yang menjadi eh, mitra mitra kerja ya. Di antara itu ada pemasok tembakau, distributor nasional, agen logistik, pemerintah dan instansi, dan anak perusahaan dan mitra produksi. Lalu juga kita masuk ke key activity, ini adalah kegiatan apa aja sih yang dilakukan PT Sampurna Tbk. Itu ada di pengadaan bahan baku dari berbagai daerah di Indonesia, terus manufaktur dan kontrol kualitas pabrik, pengemasan dan distribusi produk, kegiatan pemasaran, branding dan promosi, pengelolaan hubungan pelanggan dan jaringan distribusi, dan juga inovasi produk dan efisiensi operasional. Lalu kita masuk ke key resource, di mana key resource ini adalah eh, aset yang dimiliki oleh si PT Sampurna itu, di mana ada pabrik dan fasilitas produksi modern, tenaga kerja terampil, teknologi ERP, dan sistem manajemen rantai pasok, dan juga ada aset merek seperti Samsung, Sampurna, ML, dan lain-lain. Lalu ada juga hubungan dengan pemerintah dan komunitas lokal. Oke, kita masuk ke value proposition. Itu adalah eh, value apa sih yang diberikan oleh PT Sampurna ini? Itu adalah produk rokok berkualitas tinggi, ketersediaan produk luas, komitmen terhadap kualitas, dukungan terhadap ekonomi lokal, dan juga citra merek yang kuat. Lalu kita masuk ke customer relationship, di mana ini adalah eh, cara mereka berhubungan dengan customer yang customer mereka, itu ada dengan pendekatan relasional, melalui loyalty, CRM berbasis data untuk memahami perilaku pelanggan, terus juga ada layanan pelanggan, dan juga edukasi dan komunikasi merek yang konsisten. Kita masuk ke channel ini, channel yang PT Sampurna pakai untuk mengedarkan produk mereka, yaitu ada distributor dan brosur resmi, jaringan pengecer tradisional, channel digital, dan juga promosi melalui media massa dan event. Lalu kita masuk ke customer segment. Customer segment ini adalah siapa aja sih customer yang bakal memakai produk dari PT Sampurna ini, yaitu ada konsumen rokok dewasa, distributor dan pengecer, mitra bisnis lokal, dan juga pasar ekspor. Nah, kita masuk ke cost structure. Itu cost structure itu adalah apa sih pengeluaran yang dilakukan, uh, yang dikeluarkan oleh PT Sampurna ini, yaitu ada biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, logistik, pemasaran dan promosi, sistem TI, dan juga pajak dan cukai. Lalu terakhir ada revenue stream, ini adalah pemasukan dari PT Sampurna itu ada penjualan produk, penjualan ekspor, dan pendapatan kerjasama, potensi diverifikasi produk tembakau alternatif. Ini boleh next. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai value chain diagram, di mana dari value chain diagram sendiri itu menggambarkan seluruh aktivitas utama dan juga aktivitas-aktivitas yang mendukung dan juga membentuk suatu supply chain eh, value internal perusahaan. Jadi di diagram ini juga menjelaskan bagaimana setiap tahapan proses bisnis itu saling terhubung, mulai dari pengadaan bahan baku,
proses produksi, distribusi produk, hingga pelayanan kepada pelanggan. Nah, lalu melalui pendekatan ini, perusahaan juga dapat melihat secara menyeluruh aliran nilai yang diciptakan dari hulu hingga ke hilir atau dari atas hingga ke bawah, sekaligus mengidentifikasi bagian mana aja sih yang paling berpengaruh terhadap efisiensi kepuasan pelanggan, dan juga setiap aktivitas di dalam diagram ini seperti inbound logistics, operations, productions, quality control, outbound logistik, marketing and sales, lalu service, dan juga ada analisis gap dan juga rekomendasi perbaikan, itu masing-masing juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi dengan kita memahami hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut, manajemen juga dapat melakukan analisis mendalam terhadap potensi perbaikan proses dan juga pengambilan keputusan yang lebih strategis untuk mendukung peningkatan nilai bisnis secara berkelanjutan. Oke, berikutnya, berikutnya di sini ada value chain map. Jadi value chain map sendiri itu menjelaskan gimana sih setiap proses bisnis utama dalam perusahaan itu saling terhubung dan berkontribusi terhadap penciptaan value bagi pelanggan melalui pemetaan ini. Nah, perusahaan juga dapat memahami bagaimana aktivitas pendukung seperti pengelolaan supplier, otomatisasi produksi, dan juga sistem distribusi itu berperan dalam menghasilkan efisiensi serta kualitas produk yang konsisten tentunya. Selain itu, value chain map juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area yang memberikan value yang lebih besar bagi pelanggan, seperti kecepatan pengiriman, keamanan produk, dan juga peningkatan loyalitas pelanggan. Lalu melalui strategi pemasaran digital dengan ini tentunya akan meningkatkan user user experience dari pelanggan itu sendiri. Lalu melalui analisis ini, PT HM Sampurna juga dapat memastikan bahwa setiap proses bisnis itu tidak hanya berfokus kepada efisiensi internal, tetapi juga pada peningkatan kepuasan dan juga pengalaman pelanggan atau user experience yang tadi aku bilang secara berkelanjutan. Lalu berikutnya di sini ada value stream map. Value stream map dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ini menggambarkan alur yang end-to-end dari proses bisnis utama perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga layanan kepada pelanggan. Nah, pemetaan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang memberikan value tambah serta area yang memerlukan peningkatan efisiensi. Nah, setiap tahapan dari setiap proses ini, seperti vendor procurement, production, distribution, dan juga customer, itu dianalisis berdasarkan input dan juga outputnya, dan juga value yang dihasilkan bagi pelanggan, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan melalui VSM. Perusahaan dapat memvisualisasikan aliran informasi dan juga material secara menyeluruh, sehingga mampu mengurangi pemborosan, meningkatkan transparansi proses, dan juga memperkuat koordinasi antar divisi dalam mendukung strategi bisnis yang berkelanjutan tentunya. Berikutnya, nah di sini ada supply chain diagram, di mana supply chain diagram ini menjelaskan alur utama dalam setiap proses rantai pasok atau supply chain dari PT HM Sampurna Tbk yang menghubungkan berbagai pihak mulai dari pemasok bahan baku hingga pelanggan. Diagram ini juga memperlihatkan gimana sih sistem manajemen supplier atau supplier relationships management terintegrasi dengan proses internal seperti produksi, manajemen gudang, dan juga sistem ERP untuk memastikan kelancaran arus material serta efisiensi operasional. Selain itu, integrasi dengan CRM atau Customer Relationships Management itu berperan penting dalam mengelola distribusi, promosi, dan juga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Melalui model supply chain yang terstruktur ini, Sampurna dipastikan bahwa setiap proses berjalan secara sinkron dan juga mulai dari pengadaan bahan baku, pengendalian kualitas produksi, hingga penyaluran produk ke pasar itu
lancar. Lalu pendekatan ini tuh juga nggak cuman ningkatin efisiensi doang, tapi juga memperkuat koordinasi antar divisi dan juga memastikan respon yang cepat terhadap kebutuhan pasar. Lalu dengan dukungan sistem digital seperti SAP, ERP, dan IoT dan juga Salesforce CRM, Sampurna itu dapat membangun supply chain yang adaptif, transparan, dan berdaya saing tinggi di era transformasi digital. Baik, selanjutnya ini adalah struktur perusahaan dari PT HM Sampurna, yang mana bisa kita lihat yang pertama itu terdiri dari Dewan Komisaris, yang terdiri dari Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, dan juga Komisaris Independen. Dan selanjutnya ada juga berbagai komite seperti komite audit, komite nominasi dan remunerasi, dan juga komite pemantauan manajemen risiko. Dan di bawah itu juga ada juga terdapat dewan-dewan direksi yang nantinya akan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Dan di bawah dewan direksi itu terdapat para kepala unit fungsional. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya ini merupakan business function and capability mapping, yang mana mapping ini bertujuan agar setiap aktivitas bisnis seperti procurement, produksi, distribusi, pemasaran, keuangan, hingga IT management dapat dihubungkan secara jelas dengan kemampuan organisasi yang dibutuhkan, serta dengan sistem informasi yang digunakan untuk menjalankannya, seperti SAP ERP, CRM, data lakehouse, dan lainnya. Bisa kita lihat di sini, mulai dari fungsi bisnis yang pertama, yaitu corporate governance and risk management dengan kapabilitas organisasinya di pengawasan strategis, manajemen risiko, dan audit internal menggunakan sistem SAP ERP dan Enterprise Risk Dashboard yang bisa menambah nilai transparansi tata kelola, kepatuhan hukum, dan mitigasi risiko koperasi. Selanjutnya ada fungsi procurement and supply chain management, yang mana organisasi memiliki kapabilitas supplier management, e-procurement, dan inventory control dengan sistem SAP SRM, SAP MM, supplier portal, dan barcode system yang menambah nilai efisiensi pengadaan dan kontrol biaya operasional. Selanjutnya ada fungsi production dan manufacturing yang mana perusahaan memiliki kapabilitas untuk manufacturing execution, quality assurance, dan lean operation menggunakan sistem SAP PP, IoT Mesh, dan data analytics yang menambah nilai optimalisasi produksi dan jaminan mutu produk. Selanjutnya ada fungsi distribution and logistik, yang mana perusahaan memiliki kapabilitas untuk warehouse management, route optimization, dan delivery tracking menggunakan sistem SAP WM, Smart Routing System, dan GPS Integration, yang mana itu menambah nilai distribusi cepat dan akurat dengan biaya logistik minimal. Selanjutnya ada fungsi sales and marketing, yang mana perusahaan memiliki kapabilitas untuk customer relationship management, kemudian loyalty management, dan digital marketing, yang mana itu menggunakan sistem Salesforce CRM, data lakehouse, dan campaign management yang menambah nilai penguatan brand dan peningkatan retensi pelanggan. Selanjutnya ada fungsi customer service, yang mana perusahaan memiliki kapabilitas untuk complaint management, satisfaction analysis, dan digital support menggunakan sistem CRM portal, chatbot AI, dan feedback analysis yang menambah nilai pengalaman pelanggan yang responsif dan berbasis data. Selanjutnya juga ada fungsi human resource management, di mana perusahaan memiliki kapabilitas untuk recruitment, payroll, dan employee development menggunakan sistem SAP Success Factors, Workday, dan MFA and Vault Security yang menambah nilai efisiensi SDM, keamanan data, dan kepatuhan PDP. Selanjutnya ada lagi fungsi untuk finance and accounting, yang mana perusahaan memiliki kapabilitas untuk financial reporting, taxation, compliance, dan budgeting menggunakan sistem SAP ERP, Business Intelligence Dashboard, yang mana itu menambah nilai akurasi laporan keuangan dan efisiensi pengendalian anggaran. Ada juga fungsi IT and Data Management, yang mana perusahaan memiliki kapabilitas untuk data governance,
API integration, dan cybersecurity menggunakan sistem APG, API Gateway, HashiCorp Vault, Keycloak, AWS, atau Azure Cloud, yang mana itu menambah nilai integrasi lintas sistem dan keamanan data terpusat. Yang terakhir juga ada fungsi sustainability and CSR, yang mana perusahaan memiliki kapabilitas untuk environmental management, kemudian ada social responsibility dan performance mentoring menggunakan sistem sustainability dashboard dan data warehouse yang menambah nilai pemantauan kinerja ESG dan kontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, berikut merupakan BPD atau Business Process Diagram dari proses-proses yang berada tadi. Yang pertama mulai dari procurement process, yang mana dimulai dari kita membuat purchase request terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah di approve, maka kita akan membuat purchase order. Yang kemudian purchase order itu akan dikirim ke vendor. Ya nantinya vendor akan menerima dan juga mengirim barang-barang pesanan kita. Setelah itu kita akan melakukan quality check dan juga kita akan mengupdate inventory. Yang selanjutnya, eh, ketika sudah update inventory, maka vendor juga akan mengirimkan invoice, dan ketika invoice-nya sudah verifikasi, maka akan dilakukan proses pembayaran. Selanjutnya ada production and manufacturing process, yang mana dimulai dari receive raw materials, kemudian dilakukan mixing and rolling process. Kemudian dilanjutkan dengan packaging dan quality inspection. Apabila kualitinya oke, maka akan disimpan di warehouse. Tapi kalau misalnya kualitinya tidak sesuai, maka akan di reject atau di. Selanjutnya ada proses distribution and logistic, di mana dimulai dari warehouse dispatch orders, kemudian disiapkan barang-barang dan juga scan barcode-nya. Kita lanjut ke route optimization dan deliver to distributor. Setelah setelah sampai, kemudian akan ada proof of delivery receipt dan akan dilakukan inventory update. Selanjutnya, ada sales and marketing process, yang mana dimulai dari plan campaign, kemudian dilakukan target segmentation, dan diadakan send promotion via CRM, dan kemudian kita merecord feedback dan juga sales datanya, yang kemudian akan kita analisis campaign performance-nya. Dan yang terakhir, ada customer service process, yang mana dimulai dari kita mengaccept komplain dari customer, yang kemudian dilanjutkan ke auto trades and assign ticket. Yang kemudian selanjutnya akan direview dan dicoba diperbaiki isunya. Dan setelah itu kita akan merecord feedback-feedbacknya dan akan dianalisis kembali untuk sentimen dan diselesaikan kasusnya. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada business capability map, di mana dari yang telah teman saya jelaskan sebelumnya dari awal pengerjaan, alur, penjualan, hingga sekarang di sini kita petakan dari business capability map-nya. Di mana di sini yang pertama itu ada strategi capabilities, di mana dari SCM-nya kita integrasikan ya apakah sudah sesuai dengan analisis-analisis yang telah kita berikan. Lalu selanjutnya di sini ada product quality dan juga compliance excellence, di mana di sini kita sudah mengeceknya dari kualitas dari produknya dan juga keberhasilan dari apakah produk itu sudah cocok untuk kapabilitas dari strategi kita. Nah, lalu selanjutnya ada data driven decision making, di mana di sini dari data-data yang telah dikumpulkan kita merembukan ataupun membuat decision makingnya. Lalu yang terakhir ada dari brand dan juga customer relationship management, di mana dari brandnya lalu customer dan juga hubungannya dari manajemen kepada customer dan juga brand. Nah, di sini selanjutnya ada juga supporting capabilities, di mana yang ada 5 poin. Yang pertama ada procurement vendor management, lalu ada manufacturing operation, lalu distribusi, dan juga financial management, dan yang terakhir human resource, di mana di sini merupakan hal-hal yang mensupport dari kapabilitas dari PT Sampurna Tbk. Dari pertama ada vendornya, lalu ada dari manufacturingnya,
Lalu selanjutnya ada dari penyebaran dan juga logistiknya. Lalu selanjutnya ada finansial ataupun keuangan dari manajemen dan juga pelaporannya. Dan yang terakhir itu ada untuk human resource management ataupun pemberdayaan dari sumber daya manusianya. Lalu yang terakhir ada support capability selanjutan, di mana di sini ada 5 poin juga. Yang pertama ada digital transformation dan juga innovation lab, di mana di sini ada transformasi digital dan juga inovasi terbaru sesuai dengan kapabilitas yang telah dijalankan. Lalu selanjutnya ada analisis terkait dengan menggunakan machine learning sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada customer experience personalisasi, di mana di sini kita menyesuaikan dengan kebutuhan user. Lalu selanjutnya yang terakhir ada sustainability dan juga cloud dan DevOps automation. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang stakeholder matrix, di mana di sini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada eksekutif strategis, lalu ada arsitektur dan juga keamanan TI, lalu ada manajerial bisnis, lalu ada teknis dan pelaksanaan, lalu ada eksternal dan juga pemunakhir. Di mana pada hal-hal ini bisnis itu terbagi menjadi kategori, lalu stakeholder utama, lalu peran kepentingan, dan yang terakhir ada tingkat pengaruh dan juga keterlibatan. Di mana untuk kategori eksekutif strategis ada stakeholder utamanya dari CEO, CIO, dan juga CTO. Di mana untuk perannya pada ketiga stakeholder tersebut itu menetapkan ya arah strategis dari enterprise arsitekturnya agar sesuai dengan visi misi bisnis pada perusahaan yang tentunya untuk efisiensi jangka panjang. Di mana yang selanjutnya dari CIO dan juga CTO-nya ini berperan penting nih untuk integrasi sistem dan juga keamanan infrastruktur TI. Lalu untuk tingkat pengaruh dan juga keterlibatannya mereka ini sangat tinggi tentunya terhadap kategori dari eksekutif strategis. Lalu selanjutnya ada arsitektur dan juga keamanan TI dari kategorinya. Di sini dari stakeholder utamanya ini dipimpin oleh Head of Enterprise Architecture ataupun dan juga CISO. Lalu di sini ada peran dan juga kepentingannya di mana pada stakeholder tersebut memimpin dan juga mengembangkan di mana dokumentasi dari enterprise arsitektur ya, di mana berbasis TOGAF. Lalu untuk peran selanjutnya mereka ini memastikan nih bahwasanya keamanan dari data dan juga kepatuhan terhadap UPDP dalam data dan juga aplikasi arsitektur. Di mana untuk tingkat pengaruh dan juga keterlibatannya mereka juga sangat tinggi. Tapi di sini lebih tinggi ke sedang. Lalu untuk selanjutnya ada manajerial bisnis, di mana untuk stakeholder utamanya yakni ada head of manufacturing, lalu head of supply chain, dan juga head of HR. Dan terakhir ada CFO, di mana mereka berperan penting untuk mengintegrasi sistem operasional seperti dari ERP, IoT, dan juga HRIS. Lalu selanjutnya peran mereka untuk mengefisiensikan biaya otomatisasi laporan keuangan serta meningkatkan produktivitas dari barang. Lalu untuk tingkat pengaruhnya mereka itu dari sedang ke tinggi. Lalu selanjutnya ada teknis pelaksana di mana mereka ini dari kategorinya yang diolah oleh stakeholder utama yakni dari IT development team dan juga solution architect. Lalu ada peran dan juga kepentingannya dari implementasi sistem API, microservice, dan juga integrasi cloud yang bertanggung jawab. Di mana dari teknisi pelaksananya di sini ada IT development team, solution architect, dan juga untuk peran kepentingannya ada implementasi sistem API, microservice, dan juga integrasi cloud. Di mana mereka berperan bertanggung jawab dalam tahap desain dan juga pengujian sistem. Lalu yang terakhir ada eksternal dan juga pemunakhir dari kategorinya. Untuk stakeholder utamanya ada end user vendor, teknologi, regulator, dan juga pemerintah. Di mana di sini untuk peranan kepentingannya mereka ini merupakan pengguna sistem dari penyedia solusi tersebut. Ada dari SAP-nya, AWS, dan juga Salesforce. Di mana untuk perannya mereka juga selanjutnya ada regulator, di mana hal tersebut tuh memastikan nih bahwasanya kepatuhan industrinya dan juga pelaporannya itu terkait pajak dan juga cukai. Nah, untuk dari kategori eksternalnya ini di mereka itu berpengaruh dari rendah ke sedang. Nah, selanjutnya di sini ada dari gap analysis ataupun SIS dan juga TB. Di mana di sini ada beberapa domainnya. Di sini total ada 8 domain yang dimana
bisa kita lihat ada procurement supply chain, manufacturing, distribution logistik, sales marketing, customer service, human resource compliance, finance accounting, data management, governance, dan risk management. Nah, untuk yang terakhir di sini ada value chain diagramnya. Di sini kita bisa lihat dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Ini dari infrastruktur hingga ke service. Oke, jadi untuk kesimpulannya, PT Hanjaya Mandala Sampurna ini memiliki fondasi teknologi dan tata kelola yang kuat dalam mendukung operasional serta strategi bisnisnya. Melalui penerapan SSIB, perusahaan berhasil menciptakan keseragaman dengan penggunaan teknologi mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga integrasi antar sistem. Selanjutnya, dengan menganalisis value chain map, value stream map, supply chain diagram, Sampurna ini mampu memahami secara menyeluruh bagaimana setiap aktivitas dan proses berkontribusi dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan dukungan sistem ERP SAP juga, Sampurna tidak hanya berfokus pada otomasi proses bisnis, tetapi juga pengambil keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Integrasi seluruh komponen tersebut menjadikan teknologi informasi sebagai pendorong utama transformasi digital perusahaan. Jadi secara keseluruhan, arsitektur IT yang diterapkan oleh PT Sampurna ini mempertahankan keunggulannya kompetitif di industri tembakau Indonesia, serta membuka peluang inovasi berkelanjutan untuk menghadapi dinamika pasar dan perkembangan teknologi di masa depan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.